Sampai akhirnya kepentingan masyarakat banyak terganggu akibat wisatawan yang terlalu banyak. Ketika jumlah wisatawan yang masuk ke suatu negara itu melebihi kemampuan kapasitas dari si destinasi yang ada di negara itu untuk menampung mereka, maka itulah kemudian kondisi yang disebut dengan overtourism gitu, misalnya gitu. Sehingga akhirnya perjalanan wisata ini atau wisatawan ya terus berdatangan gitu, karena mereka welcome sekali gitu ke Bali itu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Emerald Station volume ketiga episode kedua. Kali ini aku akan membicarakan sesuatu yang menarik banget nih. Teman-teman pernah nggak sih ngelihat destinasi wisata di sosial media kayak pengen banget kesana nih, tapi pas kesana kok rame banget, terus juga mahal banget di sana. Nah, tau gak sih teman-teman, itu merupakan salah satu fenomena loh. Nah, kali ini aku, Rakian Bramaski, akan menemani teman-teman untuk membicarakan fenomena ini nih. Tapi aku gak sendiri nih. Aku ada ditemani oleh narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Ibu Dr. Fitri Rama Fitria, MSI. Beliau merupakan salah satu dosen manajemen riset dan leisure dan wakil dekan FPIPS. Baik Bu, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Fitri sudah menemani kali ini di waktu yang sangat sibuk gitu ya Bu ya. Baik Bu, tadi kan saya sudah menyinggung sedikit gitu ya, ada fenomena yang lagi marak sekarang nih. Destinasi wisata tuh rame banget gitu ya Bu ya. Nah, boleh mungkin dari Ibu tolong menjelaskan fenomena apa sih seperti itu dan mungkin ada penyebabnya gitu Bu. Baik, ya tadi disampaikan terkait dengan overtourism mungkin ya. Jadi sebetulnya pertanyaannya tadi ada dua clue. Ada destinasi yang ramai, kemudian ada istilah overtourism. Ya sebetulnya dua hal ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Kenapa destinasi itu ramai? Destinasi itu ramai karena dia mungkin karena promosinya sangat bagus begitu ya, sehingga banyak yang datang gitu. Atau bisa jadi destinasi itu ramai karena memang sedang waktu libur yang panjang sehingga orang mencoba memanfaatkan waktu luangnya begitu. Nah, sementara overtourism itu adalah satu kondisi di mana pariwisata itu didorong secepat mungkin untuk bisa tumbuh begitu melalui berbagai instrumen. Apakah itu kebijakan, kemudahan orang untuk bisa mengakses, apakah itu dengan pembangunan sarana prasarana, ataukah dengan kebijakan-kebijakan entry misalnya bebas visa begitu yang dan lainnya yang kemudian mendorong lebih banyak lagi orang untuk melakukan perjalanan wisata gitu. Nah, karena misalnya tadi transportnya murah, aksesnya mudah begitu ya, terus kebijakannya juga tidak terlalu ketat misalnya karena bebas visa dan lain-lain. Sehingga hal yang mendorong orang melakukan perjalanan itu kan disebut dengan motivasi. Sehingga motivasinya semakin kuat. Gitu. Karena motivasinya semakin kuat, maka akhirnya dia melakukan yang namanya perjalanan ke satu daerah yang dia tuju. Gitu. Nah, semakin banyak orang yang melakukan perjalanan, maka akhirnya dihitung sebagai semakin banyak jumlah wisatawan yang masuk ke dalam satu negara misalnya. Nah, ketika jumlah wisatawan yang masuk ke suatu negara itu melebihi kemampuan kapasitas dari si destinasi yang ada di negara itu untuk menampung mereka, maka itulah kemudian kondisi yang disebut dengan overtourism gitu. Jadi dampaknya awalnya adalah dorongan agar pariwisata tumbuh sangat cepat, sangat pesat karena dia memiliki dampak terhadap ekonomi begitu, sehingga harapannya pendapatan negara bisa meningkat begitu. Tapi kemudian hal ini tidak dihitung secara baik begitu dan dibandingkan dengan kemampuan kapasitas si destinasinya. Nah, sehingga yang terjadi adalah justru bukan pertumbuhan pariwisata yang berdampak ekonomi baik, tapi kerusakan lingkungan gitu, terus konflik dengan masyarakat sekitar, dampak-dampak negatif lainnya semakin semakin banyak begitu, yang akhirnya menyebabkan pariwisata dianggap lebih besar
dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Positif. Dan pada saat ini kalau kita bicara dari sisi teori social exchange teori gitu ya, exchange atau pertukaran sosial itu terjadi ketika kedua komponen ini sama-sama mendapatkan dampak positifnya atau benefitnya gitu. Nah kalau over tourism satu pihak sebetulnya udah dapat loss-nya semua gitu, loss-nya udah terlalu banyak. Yang dapat benefit sedikit, yang dapat loss-nya terlalu banyak gitu. Nah kondisi inilah yang kemudian disebut dengan over tourism. Ya. Berarti over tourism sendiri itu memiliki dampak gitu ya Bu ya, dampak yang Pariwisata memiliki dampak. oh iya. Ya, pariwisata yang benar itu mungkin narasinya pariwisata itu ternyata memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Gitu. Nah, ketika dampak negatifnya ini sudah terlalu besar dibanding dampak positifnya, maka dikatakan pariwisatanya udah over, berlebihan. Jadi kan over tourism itu pariwisatanya berlebihan. Iya. Gitu. Nah, karena dia berlebihan, akhirnya dampak negatifnya jadi lebih dominan gitu. Padahal kan awalnya kenapa pariwisata didorong untuk tumbuh di suatu negara karena ingin dampak positifnya kan, terutama dampak ekonomi, kesejahteraan masyarakat gitu. Tapi pada kenyataannya ketika dia over gitu, yang terjadi adalah justru dampak negatifnya lebih dominan gitu. Dan itulah yang menjadi perhatian para peneliti, masyarakat, pemerintah gitu. Jangan sampai over tourism ini terjadi berkelanjutan karena kan kalau dampak negatifnya lebih gede kan merugikan banyak pihak gitu. Untuk sekarang mungkin lagi rame di Bali gitu ya. Ada over tourism seperti itu. Mungkin tanggapan Ibu bagaimana terhadap over tourism yang ada di Bali ini? Ya, Bali itu kan memang destinasi wisata yang bisa dikatakan destinasi wisata yang paling pertama di Indonesia. Ketika Indonesia mencanangkan ingin menjadi salah satu daerah tujuan wisata, itu salah satu alasannya adalah karena kita punya Bali. Gitu. Sejak tahun 70-an pemerintah Indonesia saat itu menyadari bahwa Bali yang kemudian disebut dengan Pulau Dewata begitu ya. Kenapa disebut Pulau Dewata? Karena both nature dan culture-nya dia luar biasa gitu. Uniqueness-nya luar biasa. Kalau misalnya dikatakan Bali mostly masyarakatnya beragama Hindu misalnya. Tapi Hindunya Bali tuh unik gitu. Berbeda dengan Hindu-Hindu lain seperti di India di mana. Jadi memang keunikan Bali itu luar biasa. Karena dia keunikannya yang tinggi begitu, maka menyebabkan dia mudah sekali menjadi magnet. Gitu kan? Kan kenapa orang melakukan perjalanan? Kan pariwisata itu kan basic activity-nya kan perjalanan. Kenapa orang mau melakukan perjalanan dari daerah asalnya ke daerah tujuan? Pasti karena daerah tujuannya punya daya tarik kan gitu. Kalau kayak magnetnya kuat banget gitu. Kalau ada satu daerah A misalnya dicanangkan sebagai daerah wisata tapi keunikannya rendah gitu ya, nggak menarik, kan nggak akan ada orang datang juga gitu kan. Betul, setengah mati dipromosi ini kalau nggak unik-unik amat orang juga nggak datang. Tapi Bali itu luar biasa karena keunikannya. Nah, ini kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia gitu. Sehingga di tahun 70-an dicanangkanlah Bali sebagai destinasi wisata, begitu bahkan orang asing jauh lebih kenal Bali daripada Indonesia itu sendiri gitu kan. Nah, magnet dia yang kuat ini menyebabkan banyaklah orang datang ke Bali. Dan sejarah Bali sebagai destinasi wisata ini menjadikan masyarakat Bali juga sangat akrab dengan wisatawan, dengan pariwisata gitu. Mereka termasuk kelompok masyarakat dengan budaya yang lebih open terhadap masuknya budaya-budaya luar yang berbeda misalnya dengan mereka. Mereka toleransinya tinggi begitu ya. Terus kemudian terbuka gitu terhadap masuknya budaya baru misalnya gitu. Sehingga akhirnya perjalanan wisata ini atau wisatawan ya terus berdatangan gitu karena mereka welcome sekali gitu ke Bali itu. Nah, ini yang kemudian menjadikan Bali sangat advance lah
masyarakatnya, pemerintahnya dalam mengelola pariwisata, karena itu udah lama, sejarahnya tuh lama sekali dia udah berinteraksi dengan wisatawan sampai dia punya kebijakan-kebijakan lokal yang kemudian dia integrasikan dengan kebutuhan wisata begitu untuk melindungi culture lokal dan lain sebagainya. Nah, tapi ya itu tadi Bali juga punya kapasitas gitu, punya kemampuan, ada ruangnya, alamnya gitu, wilayahnya, kapasitas sosial masyarakatnya, seterbuka-terbukanya masyarakat Bali. Ya kalau sudah terlalu berlebihan sampai tanah jadi mahal misalnya begitu ya, sampai barang-barang jadi mahal, budaya mereka lama-lama hilang. Ya lama-lama dia juga ada perasaan takut, ada perasaan loss yang terlalu banyak begitu akibat atau harga yang harus mereka bayar akibat pariwisata yang terlalu dibuka begitu. Nah, kondisi Bali yang seperti ini sepertinya saat ini masyarakatnya, para akademisinya, budayawannya semakin menyoroti perubahan-perubahan yang terjadi pada Bali, baik dari sisi kewilayahan maupun dari sisi sosialnya, begitu, dari sisi lingkungan dan sosialnya, yang menyebabkan kemudian mereka merasa bahwa saat ini Bali pasti sudah mengalami yang namanya over tourism. Pariwisata kita kan udah berkelebihan nih gitu. Sampai akhirnya kepentingan-kepentingan masyarakat banyak terganggu akibat wisatawan yang terlalu banyak. Dan sekarang memang dampak negatif itu bisa dilihat dari harga tanah yang katanya semakin mahal. Terus kemudian banyak juga kasus di mana karena tadi ya daya tarik Bali yang luar biasa sehingga investor yang ingin menanamkan modalnya di Bali di sektor pariwisata kan semakin banyak. Nah, kalau investor itu lewat jalur yang benar gitu ya, ada perizinannya, ada birokrasinya lewat pemerintah dan lain-lain, itu kan ada pajak yang nantinya masuk ya ke negara, ke daerah gitu. Nah, tapi saat ini kemudian orang asing banyak juga yang kemudian mencari jalan gimana caranya dia bisa jadi investasi di Bali, tapi nggak kena pajak gede gitu, nggak kena aturan-aturan sebagai investor yang harus sharing sekian persen misalnya, itu dengan cara misalnya menikahi perempuan lokal, yang akhirnya dia kan jadi ke bawah tuh jadi WNI misalnya. Kalau udah jadi WNI dia akhirnya lepas tuh tanggung jawab harus bayar pajak sebagai investor dan lain-lain. Dan tapi ya itu tadi itu kan kerugian buat Bali ya, PAD Bali jadi menurun karena adanya fenomena ini. Belum lagi masalah-masalah lingkungan, sampah yang semakin banyak begitu ya. Ya itulah kalau saya pikir tadi kembali lagi ke definisi overtourism. Ketika dampak negatifnya sudah sangat dominan, seterbuka apapun suatu budaya, dia akan merasa pariwisata too much gitu. Karena too much ya jadi mereka ingin agar pariwisata ini bisa dikelola, di-manage dengan kebijakan-kebijakan yang bisa meminimalisir dampak negatifnya. Gitu. Iya, Ibu. Kalau tadi kita sudah belajar tentang Bali gitu ya, Bu ya. Mungkin kalau dari Ibu ada nggak ya kalau strategi untuk tindakan preventif atau mengurangi si overtourism ini? Kayak gitu. Ya sebetulnya sekarang tuh banyak negara yang sudah mengalami overtourism duluan sebelum Bali sebetulnya. Jadi kayak Amsterdam gitu ya. Terus kemudian Spanyol, Italia gitu. Itu termasuk negara-negara yang memang punya keunikan daya tarik budaya gitu maupun alam yang nggak ada habisnya begitu ya. Sehingga wisatawan terus-terusan datang, kebijakan semua dipermudah sehingga melebihi kapasitasnya. Nah, studi-studi terkait dengan overtourism itu sebetulnya sudah lama dilakukan ya, terutama sejak gaung sustainable tourism itu dicanangkan lah di tahun 1980-an. Itu concern orang untuk kemudian kembali kepada bentuk-bentuk pembangunan yang lebih alami gitu. Jadi jangan terlalu di-push terlalu besar
fokusnya hanya kepada faktor ekonomi, tapi kita punya sosial atau masyarakat, punya alam yang juga harus dilindungi. Nah, konsep-konsepnya ya banyak ya, tapi sejauh ini ya case-nya kan tiap negara beda-beda, beda culture-nya, beda alamnya gitu ya, terus beda daya tariknya juga sehingga karakteristik wisatawannya berbeda. Tapi intinya kalau di Bali strategi yang harus dijalankan, yang paling pertama adalah untuk Bali tahu dulu kapasitasnya tuh ada di mana. Gitu. Jadi mengukur daya dukung Bali, gitu. Daya dukung ekologisnya, daya dukung sosialnya gitu ya. Sejauh mana kemampuan Bali secara ruang, secara lingkungan, secara sosial itu mampu menerima wisatawan. Itu pertama harus dihitung dulu secara baik gitu, termasuk valuasi ekonomi, sosial dan lingkungannya. Nah, setelah itu diukur, baru nanti pemerintah bisa membuat kebijakan kan. Di batas mana sebetulnya wisatawan ini harus diatur atau dibatasi gitu. Apakah kita harus menetapkan batasan misalnya per tahun Bali cuma boleh nerima sekian juta wisatawan. Nah, kalau kayak begini caranya, maka tempat-tempat yang sifatnya misalnya konservasi budaya, konservasi alam, itu harus menerapkan yang namanya sistem registrasi gitu secara online misalnya gitu ya. Bahwa kalau kapasitas ruangnya atau ekologisnya sudah mencapai batas begitu, maka dia harus nunggu tuh kalau mau datang ke Bali harus bulan depan misalnya gitu. Karena di Jepang ya, di beberapa negara yang mengkonservasi budaya itu hal-hal begitu tuh sudah dilakukan karena concern mereka adalah ingin lebih berkelanjutan kan, si daya tariknya nggak mau dibuka sebanyak-banyaknya tapi kemudian rusak dalam sesaat gitu. Nah ya berarti yang kedua setelah menghitung kapasitasnya adalah menetapkan regulasi-regulasi sesuai dengan kapasitas tadi gitu. Yang mana regulasi tadi hubungannya ke visitor management atau pengaturan pengunjung. Satu, visitor management itu bisa pengaturan jumlah gitu ya, kayak tadi ada sistem registrasi. Atau yang kedua bisa juga dari pengaturan dari sisi aktivitas wisatanya gitu. Bisa juga dari pengaturan zonasinya gitu. Bisa juga dari aturan-aturan tentang perilaku wisatawannya gitu. Kita harus mereka tuh yang masuk ke Bali terutama, dia harus tahu apa etika yang dijaga sama Bali, apa value yang dijaga oleh masyarakat Hindu misalnya, apa value yang dijaga oleh value lingkungan yang dijaga oleh mereka, sehingga masuk ke Bali itu bukan hanya untuk bersenang-senang terus bebas melakukan apapun yang mereka mau gitu. Tapi dia tahu apa yang do-don't-nya itu tahu gitu, apa yang boleh, apa yang nggak bolehnya mereka harus diedukasi gitu. Jadi memang harus komprehensif strateginya untuk menangani over tourism, dari mulai pemahaman tentang kapasitas, regulasi ruang, regulasi termasuk perilaku dan juga penataan sarana prasarana wisata. Oh iya. Mungkin sekarang yang terakhir ya Bu ya, kan teman-teman di luar sana itu mungkin termasuk saya itu sekarang Gen Z gitu ya Bu ya. Mungkin dari Ibu ada pesan untuk saya dan teman-teman semua itu terhadap anak muda terhadap pariwisata yang berkelanjutan. Gen Z, karakter Gen Z apa? Melek coba teknologi. Saya tanya dulu nih, Gen Z satunya apa? Oh, melek teknologi. Itu apa lagi? Serba instan. Ya, jadi kalau diminta saran untuk Gen Z ya, tadi Raken sudah sampaikan bahwa karakteristik Gen Z adalah dia sangat melek teknologi dalam arti nggak bisa lepas gitu ya dari gadgetnya begitu. Terus yang kedua adalah serba instan, artinya senang informasi yang singkat gitu ya, singkat, menarik gitu. Mereka akan jauh lebih menyerap itu ketimbang kemudian saya suruh baca buku misalnya itu. Nah, jadi dengan dua karakteristik itu saja sebetulnya ada hal positif yang bisa dilakukan oleh Gen Z
untuk menyelamatkan pariwisata di Indonesia, salah satunya adalah gunakanlah media sosial kalian untuk memposting informasi-informasi yang positif atau yang bisa mendorong pada perilaku wisatawan yang positif gitu. Karena sekarang banyak wisatawan yang berperilaku abai terhadap lingkungan, abai terhadap masyarakat sekitar gitu ya, buang sampah sembarangan, menggunakan plastik berlebihan misalnya. Nah, coba gunakanlah media misalnya TikTok lah atau Instagram, bikin video-video singkat tentang apa sih dampaknya kalau kemana-mana selalu mengandalkan air botol mineral plastik misalnya gitu. Nanti kalian tunjukkan datanya bahwa ini plastik sekian ton di pantai Bali harus dibersihkan misalnya gitu. Ada hewan yang kemudian mati gara-gara makan plastik kebanyakan misalnya gitu. Bikin video-video singkat seperti itu yang akhirnya membangun kesadaran untuk lebih ramah lingkungan. Buat juga video-video singkat misalnya gitu atau konten-konten yang singkat menarik terkait dengan bagaimana masyarakat lokal kita punya keunikan-keunikan misalnya souvenirnya atau budayanya atau apapun, tapi mereka juga sebetulnya hidup bisa langgeng kalau wisatawannya concern terhadap mereka. Artinya mau membeli produk-produk lokal ya, bukan kemudian berwisata bawa mie instan misalnya gitu, berwisata bawa semua bawa makanan sendiri tinggal ninggalin sampahnya, enggak gitu, tapi ini punya kuliner lokal, punya souvenir lokal, tempatnya di sini, ikut mempromosikan barang-barang atau produksi-produksi lokal, UMKM lokalnya masyarakat, supaya pariwisata bukan hanya ramai di permukaan ya, tapi kemudian pariwisata itu menjadi sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah gitu. Saya rasa banyak hal ya. Gunakan gadgetnya dengan positif. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Dengerin ya teman-teman, kita sebagai Gen Z atau anak muda zaman sekarang itu harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi supaya khalayak umumnya juga bisa teredukasi seperti itu ya Ibu ya. Baik, untuk sekarang terima kasih Ibu sudah menyempatkan datang ke podcast ini. Untuk teman-teman semua sehat semua di luar sana. Semoga tadi obrolan kita tadi dapat memberikan informasi yang positif seperti itu. Jadi jangan lupa teman-teman like dan subscribe dan juga bisa komen untuk request topik podcast selanjutnya. Saya Raken Mamaski, mohon pamit undur diri. Dadah semuanya.